Halo, kembali lagi di Circle Cyclodes bersama Nudiandra Sarasvati, episode ke-6. Udah banyak ya? Iya. Udah banyak. Tos dulu kita, thank yes. Pasti sudah banyak yang kenal siapa Nudiandra Sarasvati, tapi yang siapa tahu ada yang belum kenal, teman-teman di Circle Cyclodes. Silakan Nudi memperkenalkan diri. Halo semua, aku Nudiandra Sarasvati, bisa dipanggil Diandra, bisa dipanggil Nudi, Kak Di, Miss Diandra, banyak panggilannya. Aku adalah seorang penari, guru tari, dan koreografer. Bisa dibilang Nudiandra itu adalah orang yang dihidupi oleh tari. Singkatnya begitu. Nudi mulai belajar menari di mana? Aku mulai belajar nari di sini. Di tempat ini. Di tempat ini, ya. Aku mulai belajar tari itu dari umur 5 tahun. Aku mulai dari balet. Habis itu setelah lulus SMA, aku gap year untuk siap-siap audisi ke Swiss. Akhirnya aku keterima di salah satu sekolah yang lumayan prestige. Sampai waktu itu masuk majalah, aku ingat banget Kak Nindya dan Kak Weni tiba-tiba ngepost di Facebook, ini sekolahnya Diandra masuk 10 besar sekolah bagus di dunia gitu. Aku pun nggak tahu. Namanya L'École Atelier Rudra Béjart. Matang. Jadi itu sekolah yang dibikin sama satu koreografer Prancis terkenal. Dia ada keturunan Basque juga, terus dia dari Marseille, so the south of France. Akhirnya dia bikin sekolah, yang pertama kali dia bikin itu sebenarnya di Belgia. Habis itu setelah kayaknya tahun 92 atau 93 dia pindah ke Swiss. Akhirnya dia menetap di situ, di Lausanne, nama kotanya. Sampai sekarang sekolahnya udah nggak ada tapi Kak. Oke. Iya, sekarang sekolahnya udah tutup. Ya karena ada masalah lah di dalamnya. Tapi sekolah itu juga mengeluarkan banyak penari-penari yang dahsyat-dahsyat. Ada yang jadi prinsipal di Berlin sekarang. Wow. Ada yang jadi penari first dancernya Mata Graham, solois. Ada yang sekarang nari di, kalau nggak salah, ada kayaknya di Norway. Yang terkenal banget, aku lupa namanya. Tapi sekolah itu ngeri. Iya. Sekolah itu ngeri sekali. Oke. Gitu. Habis itu dari sana lulus, aku balik lagi ke sini. Iya. Sebelum kita berlanjut menjauh tentang Diandra dan karirnya, aku terbiasa manggilnya Diandra daripada Nudi. Kalau Nudi sekarang tuh di teman-teman ekosistem tari Indonesia Jakarta tuh lebih terkenalnya Nudi, tapi karena aku kenalnya dari kecil soalnya. Ya, oke, Nudi, Diandra. Kita kembali ke titik awal dulu. Sekolah Balet Sumber Cipta. Untuk Nudi artinya apa? Sekolah Balet Sumber Cipta itu rumah sih buat aku. Rumah kedua. Rumah pertama ya rumahku sendiri. Tapi ini adalah rumah kedua sih. Aku tumbuh di sini, aku nangis di sini, aku berkeringat, aku marah, aku bete, aku apapun aku lakuin di sini. Dan aku ketemu orang-orang yang aku anggap keluarga sih sebenarnya di sini juga. Ya nggak bisa tergantikan lah. Ya, bahkan sejak aku berpindah ke Jakarta, seingatku karya pertamaku di sini ya bersama kamu kan. Iya benar. Judulnya Rama-Lama. Kita bertiga, aku, Lana, Malika. Oh iya betul. Ya. Masih ada fotonya. Wah itu memori indah. Ya. Aku masih kicik banget. Oke, kita sekarang berlanjut ke, mungkin ini bukan pilihan ya, karena memang zaman itu Diandra ya sudah gitu. Aku yakin itu support dari keluarga, tapi bersamaan dengan itu balet itu adalah pilihan utamanya ya untuk beraktivitas tubuh, artinya menari. Menurut Diandra, why ballet? Kalau bisa dibilang dengan bahasa sekarang dan bahasa yang paling gampang untuk aku jelasin ya, balet tuh kayak cinta pertamaku gitu. Kayak cinta pertama yang kemungkinan sekarang tuh udah nggak valid. Iya masih bisa dibilang gitu, tapi ya dengan semua memori indah, dengan semua kenangan yang aku punya di situ gitu ya. Makanya aku bilang cinta pertama gitu loh, cinta yang sangat indah, yang baru pertama kali aku rasakan gitu. Tapi yang mungkin sekarang pun kalau aku pegang juga udah ya lain rasanya gitu loh. Oke. Tapi itu salah satu di mana fondasi aku bertumbuh sih. Jadi aku sangat berterima kasih dengan semua proses yang aku jalanin, dengan semua
kesenangan dan kesedihan yang aku jalanin di balet. Nah itu menarik sekali. Aku senang ketika Diandra tadi ngomongin tentang fondasi. Seberapa penting sih? Maksudnya kalau kita ngomongin skalanya, mari profesional ya. Technical ballet itu untuk kebutuhan penari yang kita ngomong kita nggak bisa mengecilkan cuman nari sekedar hobi ya. Nari sebagai seorang profesional berkarir yang di belahan bumi manapun, seberapa penting untukmu? Itu penting banget sih. Apa yang bisa kamu sampaikan? Penari tuh nggak bisa dilepasin dari latihan sih Kak sebenarnya. Seumur hidup kita akan terus bergulit di situ gitu loh. Kayak penari-penari di company besar, walaupun mereka udah kayak nari di mana-mana, ya tiap hari tetap mereka harus kelas. Mau nggak mau gitu loh. Walaupun akhirnya mungkin sebagai kita penari kayak kelas redundant banget, tapi aku yakin semua penari yang menganggap dirinya penari dan penari yang benar ya Kak. Mereka pasti butuh. Dan mereka tahu kalau ya hidupku memang begini, studio, latihan, aku mengalami kesakitan, dari kesakitan itu kamu mengalami kebebasan sebenarnya Kak. Karena semakin kamu punya fondasi yang kuat, akan semakin bebas kamu berkarya sebenarnya. Oke. Jadi sepakat ya, kita berdua sepakat ya sebagai penari yang layak, mari kita bilang layak aja, bagus dan tidak itu jangan dipikirkan. Layak itu berarti punya ketetapan dan ketepatan teknikal gitu. Karena tanpa itu semua kok kayaknya ada yang kurang gitu. Setuju ya? Benar, apalagi di semua genre sama aja sih sebenarnya. Berarti kalau dengan demikian sebenarnya kamu penari apapun di kehidupanmu, misalnya kamu penari hip hop atau penari tradisi Indonesia dan sebagainya, sebenarnya kita harus ngomong dulu, teknikal itu sangat penting ya. Jadi tidak wajar gitu ketika penari tidak menengahi kehidupannya tanpa ngomongin teknik dulu. Itulah. Ya, maksudnya aku mencoba gimana ya, karena aku pun ngajar gitu kan, dan aku tahu persis gitu loh, anak-anak ini mereka suka melakukan hal-hal yang baru, mereka suka melakukan hal yang mungkin seru atau kayak hanya senang-senang gitu. Tapi kita tahu persis, apalagi kita punya tanggung jawab sebagai guru gitu kan. Kita harus membentuk mereka supaya mereka tuh aman gitu loh Kak. Oke. Aman dulu gitu. Safety system ya, karena technical itu yang membungkus keamanan semuanya. Bener, ya. Oke. Gitu. Nah, pertanyaan, bagaimana respon Diandra ketika ada seseorang yang bilang nari itu rasa dulu, gitu ngomongnya begitu. Terus bagaimana kamu meresponnya? Ini misalnya terjadi dalam sebuah artis talk gitu, terus kamu diomongin, Nudi, kalau menurut pandanganku nari itu rasa dulu. Gitu. Nari itu rasa dulu. Sebelum ngomongin ketubuhanmu, teknikalmu gitu, kan ada ini kuat dugaan, ada kan tipikal-tipikal orang kayak gitu. Iya. Ada sebenarnya. Dan menurut pandanganmu bagaimana? Kalau pandanganku ini jebakan banget nih. Tapi ini menarik sebenarnya pertanyaannya, karena sebenarnya ini pertanyaan yang sampai sekarang kemungkinan nggak ada jawabannya kita. Oke. Menurut aku ya, karena dua-duanya penting buat aku. Dan mending nggak dijawab ya? Dan mending kayaknya nggak dijawab, karena gimana ya? Mungkin kalau belajar dari yang satu kamu dapat sesuatu, mungkin kamu belajar dari yang satunya lagi kamu bisa dapat sesuatu juga gitu loh. Tapi teknik itu penting nggak? Iya, oke. Tetap kayak di hatiku, karena aku besar mungkin di balet ya. Balet itu kan kita lahir dengan imitasi sebenarnya. Apapun yang kamu kerjain atau yang kamu belajar itu motorik itu hanya imitasi dulu Kak, tanpa kamu tahu rasanya sebenarnya. Oh iya sih. Sama kayak kalau kamu bayi berjalan, kamu ngelihat orang tua kamu berjalan, kamu sebenarnya nggak tahu rasanya kan. Iya. Tapi kamu hanya mengikuti, oh kayaknya itu jalan dulu gitu. Jadi sebenarnya kalau dihitung logika, mungkin teknik dulu. Tapi kalau kemungkinan kita bahas itu di ranah yang lebih kompleks, tanpa rasa juga kita nggak bisa ngapa-ngapain. Oh iya. Sebenarnya. Iya, aku sepakat dengan penyampaian Diandra bahwa semuanya tekstural itu harus ada ruang limitasinya dulu, itu dibahas dengan tekstural teknik. Gitu. Benar. Karena itu melimitkan tubuhmu, artinya menyelamatkan ruang-ruang potensi berbahayanya. Jadi kan tahu, oh bergerak ini harus begini gitu. Nah
persis juga sebenarnya yang kayak kakak bilang gitu. Kalau misalkan kita bilang satu orang awam, terus kita menjelaskan tari itu rasa, of course dia nggak akan ngerti kok. Oke, baik. Kamu tuh harus berasa seperti ini atau berasa ambigu banget buat dia kayaknya. Iya. Mungkin dari kita sebagai penonton, terus kita nonton satu pertunjukan. Kalau kita nonton pertunjukan dan kita merasakan sesuatu dari itu, ya mungkin kita bisa bilang tari itu rasa. Betul. Tapi kalau misalkan aku orangnya juga visual gitu ya. Aku suka sesuatu yang indah dalam arti kata lainnya, ya mungkin itu karena biasku sebagai penari balet ya, karena aku tumbuh di situ gitu. Ya. Tapi ya gitu. Tapi kalau misalkan kita menjelaskan ke penari yang sudah tinggi, kalau tari itu adalah rasa, mungkin itu cara mereka untuk kembali tanpa selalu harus memikirkan teknik itu kamu udah punya sebenarnya. Yang kamu pikirkan adalah hanya rasa. Ya. Kayaknya konteksnya gitu kalau. Oke, mari kita bilang ini menjadi menarik. Mari kita bilang di situ dulu ya. Iya. Perlu ada pemahaman tingkat lanjut dan diizinkan kok untuk berbeda pendapat. Iya. Let's just agree to disagree. Oke, sekarang kita balik lagi ke sekolahmu. Kalau untuk seorang Diandra, arti sekolah, karena aku berseberangan, aku tidak sekolah, tapi sekolahku kan seumur hidup. Gitu. Menurutku itu tidak bisa menjadi ruang apple to apple kita obrolin. Tapi untuk Diandra yang melalui fase sekolah, seberapa penting disiplin sekolahmu itu akhirnya membawamu menjadi Diandra Sarasvati yang hari ini kita kenal dan hari ini kamu terus menggeliat di ruang ekosistem tari? Sebenarnya sekolah yang di sini lucu nih, karena aku punya sekolah general, karena di Indonesia ini kan sebenarnya kita majuin sedikit ya. Hujan guys, iya nggak apa-apa, tenang, nggak apa-apa, tenang saja. Lanjut. Jadi sebenarnya kan aku juga punya sekolah general, karena di Indonesia kan kita nggak punya sekolah tingkat dari maksudnya SD kayak di luar negeri kan mereka punya dari kecil. Jadi itu sebenarnya juga semacam membentuk aku menjadi terlalu agak, dulu guruku selalu bilang, no, you're too much of a good student. So aku mikir, apakah aku harus jadi nakal? Gitu loh. Makanya kadang-kadang aku suka pengen mendobrak gitu, tapi aku memang orang yang sangat taat dengan peraturan. Oke. Aku sangat taat dengan peraturan, ya kalau memang harus kelas ya kelas. Kalau memang aku harus melalui ini, aku laluin tanpa aku harus komplain. Kalau misalkan aku melihat seniorku dulu melakukan sesuatu yang menurut aku, itu harus ditiru, ya aku tiru. Tapi habis itu sebenarnya itu sedikit pecah sih waktu aku ke luar negeri. Karena mereka sebenarnya bisa dibilang sekolah, tapi bisa dibilang juga mini company untuk anak-anak gitu loh. Jadi treatment mereka terhadap kita itu bukan hanya jadi student, tapi menjadi penerus generasi muda seorang penari gitu. Oke. Jadi kadang ada tempat di mana kalau kamu sebagai student, kamu akan dikasih kesempatan equal.
Tapi di situ ada realita di mana nggak semua student dikasih kesempatan equal. Gitu. Nggak dikasih kesempatan yang sama seperti mungkin murid yang lebih bertalenta atau mungkin ada bias ya. Manusia kan punya preferensi gitu kan. Dan guru itu kan, aku pikir orang yang bisa menjadi guru itu bisa melihat jauh ke depan sebenarnya. Anak ini tuh bisa apa ya? Anak itu akan menjadi apa ya? Mungkin dalam persepsinya mereka gitu kan. Sampai aku waktu itu pernah ngomong sama direktur tuh kayak, kamu terima aku di sekolah ini, tapi kenapa kamu nggak kasih aku nari? Gitu. Ternyata dia punya persepsi tentang aku gitu loh. Nudi, kayaknya kamu bukan image perempuan yang memakai point shoes, dia bilang gitu. Gila ya, hatiku patah. Karena aku cuma tahu balet, Kak. Aku masih belum, ya mungkin kontemporer iya, aku berkecimpung gitu. Tapi cinta matiku kan waktu itu di balet. Patah hati aku, umur 20 tahun aku dibilang kayak gitu, aku kayak langsung, kemana? Terus mata aku langsung jigit gitu. Sampai akhirnya aku ya setelah bertahun-tahun baru aku mengerti sebenarnya apa yang dia bilang. Ternyata, iyalah, kayaknya Nudi itu nggak bisa dilimitasi hanya di situ gitu. Kayaknya sebenarnya itu cara dia mendorong untuk, there's like a lot of other things in the world than ballet gitu loh. Oke. Yes. Kita akan lanjutkan teman-teman, tapi kita perlu berpindah tempat dulu sebentar ya, karena hujan. Pengennya tidak pernah nge-cut di obrolan Circle Siklus, tapi karena cuaca yang seru banget, nanti takutnya mengganggu proses perekaman. Sampai jumpa. Wing. Mari kita berlanjut ya. Biasa ketemunya cuaca hujan. Kita berlanjut ke pertanyaan tentang ekosistem tari kita ini loh, Diandra. Seringkali berhadapan dengan masyarakat yang ajaib. Masyarakat yang ajaib itu kenapa? Karena mereka yang sebenarnya menikmati ruang tari kita. Bagaimana kita berproduksi, bagaimana kita membuat karya, bagaimana kita mementaskan karya-karya kita, tapi juga di saat yang sama sering terjadi menurut aku ruang-ruang yang bertabrakan gitu, kayak ngomong, kenapa sih nari mahal sekali, kan cuman goyang-goyang aja gitu. Kalau pandanganmu bagaimana? Mengingat bagaimana kamu menginvestasikan hidupmu dengan sekolahmu, dengan trainingmu yang segitu mengerikannya, itu kan mengerikan gitu loh. Ini ukuran mengerikan tuh, semoga suatu saat teman-teman paham, karena menjadi penari, memproduksi satu orang penari itu harganya sangat mahal. Investasinya luar biasa. Menurut pandanganmu bagaimana, Diandra? Kalau pandanganku sebenarnya ada fase di mana saat aku kayak sebenarnya lumayan frustrasi sih, Kak. Karena apakah aku kurang bagus sampai aku dinilai segitu? Ada satu pemikiran yang kayak gitu, itu yang terlintas juga di kepala aku gitu. Apa mungkin mereka nggak kenal sama aku karena mereka nggak pernah tahu aku kayak gimana, makanya mereka menghargai segitunya gitu. Sampai kadang-kadang aku pikir, udahlah kalau emang mereka nggak mau belajar, iya udah, aku akan kerja dengan orang-orang yang mengapresiasiku aja gitu. Tapi lama-kelamaan aku pikir, enggak sih, kayaknya kita sebagai penari juga punya di Indonesia ini ya, atau di Jakarta ini gitu, kita punya tanggung jawab lebih sih sebenarnya untuk mengajar atau mengedukasi sebenarnya. Kalau tari itu sebenarnya sama aja kayak kamu mau jadi dokter. Tari itu sama aja kayak kamu mau jadi psikolog. Atau kalau kamu mau jadi apapun itulah, dengan kesusahan. Kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus sekolah dulu 4 tahun, kamu harus spesialis dulu, habis itu kamu jadi dokter, PhD. Itu perlu uang, perlu waktu, dan perlu ya tangisan, darah, apapun itu gitu. Nah, penari itu sebenarnya profesi yang sama. Ya, ekspertasi ya. Jadi dia harus digolongkan dalam ruang expert nih gitu, karena tidak bisa semena-mena mau latihan 1 minggu, 2 bulan, 1 tahun terus kamu ngomong I am a dancer gitu, terus menyematkan profesional dancer gitu, kayak kita kurang sepakat ya. Maksudku kayak jadinya kita tuh merasa jadi direndahkan gitu kan. Ternyata selama ini gue udah sekolah tinggi-tinggi, masuk ke sini, cuma dinilai segitu doang. Terus sebenarnya cuma di sekarang ini ya udah lumayan lebih banyak sih, Kak, yang apresiasi menurutku ya. Bertumbuh ya. Iya, untuk orang-orang yang paling kita kenal dulu gitu. Kita kan juga bukan orang-orang yang punya lingkup
lingkup gerak yang besar Ya. gitu. Jadi kita sebisa mungkin di lingkup yang paling kecil dulu gitu loh. Paling enggak kita memberikan edukasi atau memberikan pengertian kalau penari itu juga pekerjaan yang mulia gitu loh. Maaf aja nih kalau aku mau kasar gitu ya. Kamu kalau stres kantoran larinya kemana? Nonton film kek, dengerin musik kek, nonton tari kek, nonton musikal kek, apa kek. Pasti kamu akan lari ke ada aja seninya. Iya, ruang ini ya, releasing dalam ekspresi rasa atau apapun itu ya. Iya. Oke. Jadi kayak ya apresiasi dengan apa yang kamu nikmati lah. Iya. Paling enggak. Kayak kalau kita ke dokter kan kita juga bayar. Iya. Kalau di masa sekarang ini Nudi sebagai seorang koreografer, sekarang kita masuknya ke ruang koreografer. Di di situasi apresiasi kesenian terutama tari yang masih berbeda-beda ini, pertanyaannya akan dijawab dengan ini atau ini. Nudiandra Sarasvati adalah orang yang idealis atau adaptif? Harus salah satu nih Kak. Ya iyalah, kan itu seru-seruannya. Makanya biar kalaupun tak terjawab juga nggak apa-apa, tapi di mana posisimu gitu. Atau kamu punya penjelasan, nggak bisa sih kok, nggak bisa begitu karena aku begini, ya itu, monggo. Aku mencoba sebisa mungkin tidak. Aku mencoba sebisa mungkin selalu melakukan apa yang aku anggap benar. Apapun pekerjaannya, apapun demand dari mungkin klien lah atau apa gitu. Aku mencoba melakukan sesuatu yang aku selalu anggap benar. Mungkin itu sisi idealisku. Yes. Tapi di dunia ini kalau kamu nggak adaptif, kamu ketinggalan sih sebenarnya Kak. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan aku bilang aku sekarang aku adalah adaptif. Tapi kalau misalkan itu memang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang aku anggap kayaknya ini layak, kayaknya ini nggak layak gitu, aku akan. Mungkin kalau misalkan idealis adaptif gitu, aku mungkin lebih kayak 70% idealis, 30% adaptif. Gitu sih. Oke. Aku nggak bisa bilang aku terlalu idealis pun gitu. Nggak juga sebenarnya. Kalau dalam pengemasan karya-karya Nudi yang akhir-akhir ini, pertanyaannya di ruang produksinya Nudi ya. Nudi akan memilih penari-penari yang speknya yang kamu suka, atau kamu bisa saja memilih, bukan bisa saja, ataukah kamu punya keterbukaan untuk nggak apa-apa kalau nggak sesuai spek pun aku masih bisa mengerjakan. Itu di mana ruang produksi kreativitasnya Nudi dalam karya di masa sekarang ini? Di masa sekarang ini selalu yang speknya aku pikir bisa aku olah. Karena nggak tahu ya, aku punya kepercayaan kalau koreografer itu juga harus tahu gimana caranya dia mengolah bahan yang dia punya gitu loh. Jangan serta-merta kayak gue suka nih kayaknya sama dia gitu. Tapi kayaknya bisa nggak ya gue olah gitu. Begitu kamu panggil dia masuk ke dalam terus kamu langsung kebingungan. Gimana caranya ngubah tubuh dia supaya itu seperti apa yang aku mau ya keluarnya. Akhirnya Kak, aku pernah mengalami itu sebenarnya Kak. Kayak aku suka nih sama satu penari ini gitu. Terus aku kayak, ayo dong ikut bareng deh, yuk. Terus begitu aku di dalam situ aku kayak yang kewalahan akhirnya. Gimana ya gitu. Mungkin dalam waktu itu aku belum punya pengalaman yang segitu ya sependek pengalaman sekarang juga gitu loh. Tapi mungkin yang kemarin juga aku nggak punya kapasitas untuk gimana ya gitu. Jadi dalam ruang lingkup sekarang aku punya tanggung jawab atas diriku sendiri untuk tidak mengambil tanggung jawab selebihnya yang apa yang aku bisa kasih sebenarnya. Tanpa sebenarnya kadang mau nge-challenge diriku sendiri sedikit gitu. Kayak terakhir aku kerja sama Aki, seorang pelukis. Itu juga itu upaya aku untuk men-challenge diriku sendiri gitu loh. Paling enggak oke deh, aku kasih ruang buat Aki untuk kamu mau ngapain. Dan aku juga belajar banyak sebenarnya dari Aki. Tentang gimana visinya dia terhadap tari, visinya dia terhadap gerak. Itu juga jadi masukan yang bagus sebenarnya. Menarik. Ya,
Ini pertanyaan nyambung sama apa yang kita habis obrolkan ini. Tentang ini Nudi, bagaimana sebenarnya kita kan sepakat ya, kita tipikal apa penari atau koreografer yang senang proses kan ya. Proses tidak bisa instan. Di hidup ini yang instan hanya mie dan kopi. Benar, benar. Tapi kita di apa dalam produksinya tuh sering banget kita harus instan dengan latihan 3 kali atau 5 kali harus mempunyai karya yang apa segitunya. Yang menjadi kiat khususmu gitu. Kalau menghadapi ruang-ruang instan itu apa? Selain misalnya kamu ngomong tentang ya spek itu penting penari. Tapi kalau kiat pribadinya, mentalnya, pikirannya, hatinya yang tenang itu apa yang menjadi kiat khusus untuk seorang Nudi menghadapi itu gitu. Aku ya di lain kata aku selalu berpikir bahwa kalau aku harus prima kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Jadi itu tanggung jawabku sebagai penari untuk sebelum kerjaan itu datang, aku udah harus siap. Siap itu berarti mental dan fisik segalanya sudah siap. Itu salah satu yang selalu aku tanam gitu loh di kepalaku. Nggak bisa, walaupun tiba-tiba kerja, karena kesempatan nggak pernah datang 2 kali, Kak. Benar sekali, saudara-saudara. Ya kan, kesempatan tuh nggak pernah datang 2 kali dan kita harus ambil saat itu ada gitu loh. Ya itu yang aku belajar dari orang tuaku juga, karena orang tuaku kan juga performer kan, salah satunya. Dan selalu apapun itu gitu. Kayak gitu tuh beban nggak sih? Sebenarnya dulu sebagai anak dari mama yang sebenarnya dulu lebih daripada beban, lebih ke kagum sih, Kak. Lebih ke kagum karena mungkin kalau misalkan aku dalam satu ruang lingkup yang sama ditarik suara, mungkin itu bisa menjadi beban gitu loh. Tapi karena mungkin ya aku di ruang lingkup yang berbeda gitu loh. Aku kerja dengan orang-orang yang dulu kerja dengan mamaku gitu. Mereka tahu persis dengan menyematkan, oh ini anaknya Binu ini. Gitu. Tapi aku nggak pernah sakit hati sih, Kak. Kalau misalkan dibilang seperti itu gitu. Itu adalah satu pijakan di mana kayak, I'm gonna make you know my name. Iya. Tapi aku kenal kamu dari kecil tuh kamu punya apa ya? Dari kecil aja kamu strong personality gitu loh. Kamu sangat kompetitif, tapi kamu di saat yang sama kamu tidak pernah, nggak tahu ya pernah apa enggak, tapi aku ngerasa kamu tidak pernah terlihat rapuh. Dan itu untukku sebuah keistimewaan ya. Nggak tahu apakah itu bawaan juga dari bagaimana mama memberikan dorongan kamu sebagai kamu kalau ini tuh bukan competing tapi how to control yourself. Itu mungkin ya bener apa enggak gitu. Iya mungkin mamaku juga bukan serta-merta ngajarin kayak harus kayak gini loh nak, harus kayak gini. Iya mungkin dalam satu hal dia selalu kayak mengingatkan, apalagi kayak kalau soal secara finansial ya. Dia bilang kayak, kenapa kamu cuma dibayar segitu? Biasanya mamaku lebih kejam ya kalau aku kayak, mak kira-kira aku kalau misalkan dapet kerjaan ini berapa ya aku bayarannya? Ya segini lah nak. Itu nggak kebanyakan mak. Tuh aku bilang gitu sama yang, ternyata mindset ini tuh aku emang sudah tenggelam di situ loh gitu dari kecil gitu, karena aku melihat mama seperti itu gitu. Dan mama juga tidak pernah memperlihatkan kerapuhan itu di depan orang lain. Nice. Maksudnya manusia itu kan nggak pernah 100% benar gitu kan. Tapi mamaku selalu bilang sebelum orang lain menunjuk itu salah, aku udah tahu. Jadi kamu nggak perlu nunggu. Dan itu sebenarnya ya mungkin aku secara tidak sadar mengalami hal itu dan selalu mengadaptasi hal itu dalamnya segala aspek hidupku gitu. Pertanyaan lanjutan mengenai karya. Karya Diandra yang sangat secara proses, secara penampilan, eksekusi di atas panggung dan bagaimana kamu bersinggungan dengan penikmatmu, penontonmu, karya apa yang menurutmu paling sesuatu? Kamu yang memproduksi, kamu yang membuat karya. Aku rasa ya Kak,
karya yang waktu itu di commission sih sebenarnya. Jadi karya itu sebenarnya udah pernah dipentasin di Creativity punya tahun 25 tahun itu, yang The Birds itu, tentang Feed Me to the Wolves. Habis itu aku di commission sama Ballet ID untuk bikin satu karya lagi sebenarnya. Dan karya baru dia bilang. Dan aku bilang, kayaknya aku nggak mungkin deh bikin karya baru. Jadi aku adaptasi lagi karya itu. Ya karena waktu itu aku lagi mengalami kehilangan besar seseorang yang mungkin kita juga alamin, Kak. Aku coba tuangin sih sebenarnya apa yang aku rasain di dalam situ gitu. Dan aku pikir kayaknya penonton juga, ya aku nggak mau sombong atau apa gitu. Tapi kemungkinan besar beberapa feedback ke aku kayak, bagus ya. Maksudnya bukan bagus dalam arti kayak, wah bagus nih penarinya ini itu gitu. Tapi aku tahu karena saat itu pas begitu karyanya itu selesai tuntas, ada sedikit keheningan gitu loh sebelum tepuk tangan itu ada. Dan aku pikir kayak, oke, paling nggak mereka merasakan sesuatu gitu. Dan aku lumayan puas sih sebenarnya. Dan aku bikin itu juga dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama sih sebenarnya. Adik-adikku gitu. Jadi kayak mungkin itu bukan yang sukses banget, tapi itu punya tempat spesial buat aku selalu. Kadang-kadang begitu teman-teman, apa seorang pekerja seni itu membuat karya selain memang untuk membuat penontonnya happy, senang, terkoneksi, tapi ternyata yang paling heboh banget adalah bagaimana dia memantulkan karya itu terhadap dirinya sendiri. Karena aku senang kamu ngomong begitu. Dua pertanyaan terakhir. Ini kursi panas, tangga panas. Dua pertanyaan terakhir. Melahirkan Diandra baru atau melahirkan karya-karya fenomenal? Susah kasih kok. Biarin aja. Kalau gini, kalau misalkan aku melahirkan karya-karya fenomenal, tapi efeknya adalah melahirkan mungkin bukan Diandra yang baru, tapi A, B, C, D, E, mungkin yang punya nama lain. Oke, ya udah kamu renteng begitu ya, kamu balik kamu flip back ya. Oke. Tapi bener, kalau misalkan aku secara pribadi gitu ya, aku kadang-kadang suka merasa bersalah sih sama muridku. Karena aku tinggal terus. Kalau misalkan aku ada karya atau aku ada job atau aku ada sesuatu kayak itu menjadi kelas itu. Ya kan gurunya sedang berpetualang untuk mengumpulkan banyak orang yang ngomong gitu sama jurus-jurus baru. Banyak orang yang ngomong itu sama aku karena kamu menjadi seorang guru juga penting punya parkour sendiri, punya karya sendiri gitu supaya anak-anak yang diajarin sama kamu kayak melihat ternyata tari itu begitu. Ya tapi secara personal kadang-kadang aku juga suka merasa bersalah aja gitu. Nah, titipin terus. Pertanyaan terakhir. Diandra, menjadi penari, menjadi guru tari, menjadi koreografer, pilih yang mana? Kalau disuruh pilih salah satu ya Kak, ini ngingetin aku sama percakapan yang sering banget aku lakuin sama almarhum Kak. Karena dia bilang kayak, "No, ini segitiga nih, penari, koreografer, guru. Kamu bisa nggak jadi tiga-tiganya?" Terus aku kayak, sampai sekarang juga aku nggak tahu jawabannya Kak. Tapi kalau misalkan kalau misalnya kita main game gitu Kak, terus ada karakter, terus ada speknya. Mungkin gitu kali bentuknya. Tahu kan Kak, kalau misalkan kita ada spek apa, mungkin di sini 70%, ini di sini berapa, ini di sini berapa gitu. Iya, benar. Specialty-nya lebih banyak ke sini. Benar kayak gitu. Kayaknya aku akan mengadaptasi itu untuk sekarang gitu. Tapi aku punya mimpi aku akan menari atau aku akan mencoba menjadi seperti Pina Bausch, Martha Graham, itu menari sampai tua sih sebenarnya. Ya kan? Terima kasih Diandra Saraswati. Jawabannya menyenangkan sekali, obrolannya menyenangkan sekali. Maaf jika hujan harus berpindah tempat. Tapi beginilah Circle Cyclops menghadirkan sosok-sosok yang ngeri. Diandra salah satu orang yang ngeri. Mari kita hadirkan terus sosok-sosok inspiratif di ekosistem tari. Gunanya apa? Gunanya untuk menyelamatkan ekosistem itu sendiri.
mempengaruhi orang untuk senang menari, untuk bahagia menari, dan tidak pernah berhenti menganggap tari bagian dari ekspresi kehidupan. Circle Cyclones, gabung Circle Update Level bersama Nudi Andra Saraswati. Bye-bye!